Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat. sehat Bapak. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara tatap muka ya, walaupun melalui media Zoom meeting ini. Nah, anak-anak, Bapak udah ngirimkan format absensi di grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal akses saja di grup WhatsApp untuk absensi pertemuan kali ini ya. Ya, Baik Pak. Bapak mau share screen terlebih dulu. Ada nggak anak-anak? Nah, Ada Pak. ada Pak. Bagus. Di malam hari. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kan Bapak udah menjelaskan tentang rukun iman yang rukun Islam yang kedua itu ya, tentang sholat gitu, tentang hikmah sholat, tata cara sholat, ataupun tentang hukum sholat gitu, dan macam-macam sholat juga. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang puasa. Nah, buat pertemuan kali ini, yaitu temanya tentang puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Lanjut saja ya. Nah, ini pengertian dari puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, dari kata soma, yasumu, saum, yang artinya itu menahan anak-anak. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan segala hal yang tidak bermanfaat. Nah, dalil tentang berpuasa ini tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, adapun macam-macam puasa nih anak-anak. Macam-macam puasa itu ada 3. Yang pertama itu ada puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga itu puasa yang diharamkan. Nah, puasa wajib sendiri yaitu puasa di mana jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak melaksanakannya, kita akan mendapatkan dosa. Nah, adapun puasa sunnah yaitu jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak melaksanakannya, itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir ada puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan itu jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan dosa, dan jika menjauhkannya, kita akan mendapatkan pahala. Itu puasa yang diharamkan. Nah, adapun puasa wajib, yaitu yang pertama itu ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu puasa wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hukumnya itu fardu ain. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3 anak-anak. Yang pertama berakal, yang kedua itu baligh, dan yang ketiga itu mampu. Yang kedua itu ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama jelas Islam. Yang kedua itu ada mumayyiz. Yang ketiga itu suci dari hadas besar. Dan yang terakhir itu dalam waktu yang ditetapkan. Nah, anak-anak ada yang tahu gak apa itu mumayyiz? Nah, perlu diketahui ya, mumayyiz itu tuh
mampu membedakan antara satu hal dengan yang lainnya. Namun secara istilah yaitu mumayyiz merupakan anak yang sudah mencapai batas fase tertentu. Nah, itu mumayyiz yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, itu. Nah, yang keempat itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Ada juga muntah dengan sengaja. Terus ada jima. Jima itu berhubungan suami istri ya, anak-anak ya. Terus ada juga keluar darah haid, nipas. Terus ada gila atau sakit. Dan yang terakhir itu keluar mani dengan sengaja. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada juga hal-hal yang disunahkan puasa nih. Yang pertama, berdoa ketika berbuka dan menyegerakan berbuka puasa. Ada juga memperbanyak sodakoh, terus sholat malam, dan tadarus. Nah, puasa wajib yang selanjutnya, tadi kan yang pertama itu ada puasa Ramadan. Nah, yang kedua itu ada puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang dilakukan saat seseorang berjanji kebaikan yang pernah diucapkan. Nah, ini juga termaktub dalam Quran Surat Al-Insan, yaitu ayat 7, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauma kana yasurata mustatiron. Nah, itu anak-anak. Yang ketiga itu ada puasa qada. Puasa qada ini puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban puasa yang sudah lewat waktunya. Batas waktu untuk membayar qada puasa adalah sampai datang puasa berikutnya. Apabila terlewat bulan puasa berikutnya, maka wajib mengqada serta membayar fidyah. Nah, itu jika kita memiliki hutang ketika puasa Ramadan, nah maka wajib kita menggantinya dengan puasa qada. Nah, biasanya juga ini tuh dilaksanakan pada kaum wanita ya, karena kaum wanita itu bisa haid gitu ya, tidak menutup kemungkinan pasti akan melaksanakan puasa qada ini gitu. Maka jika kelewat bulan puasa berikutnya, maka wajib mengqadanya gitu serta membayar fidyah. Membayar fidyah itu membayar kepada fakir miskin gitu sehari. Kalau misalkan waktunya sehari, maka harus membayar ke satu orang fakir miskin. Ada juga yang keempat itu puasa kafarat atau biasa juga disebut kifarat. Puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar ketentuan aturan yang ditentukan. Seperti tidak bisa membayar puasa nazar, berikut dengan suami istri saat berkumpul dengan suami istri saat puasa Ramadan, membunuh tidak sengaja, menjihar istrinya, mencukur rambut ketika ihram, berburu binatang saat ihram, dan melakukan ba'i tamtu atau kiron. Nah, ini juga puasa kifarat ini harus dikerjakan gitu karena kita tuh memiliki hutang gitu atau membayar puasa nazar atau berkumpul dengan suami istri ketika puasa Ramadan. Nah, ini harus melaksanakan puasa kifarat atau puasa karena melanggar ketentuan atau aturan yang ditentukan. Nah, itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa Syawal dan yang kedua itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu biasa dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah gitu ya. Dan ada juga puasa Senin dan Kamis. Nah, ini macam-macam dari puasa sunnah. Dan ada juga yang ketiga yaitu waktu yang diharamkan untuk puasa. Nah, waktu-waktu yang diharamkan puasa antara lain yaitu 2 hari raya. 2 hari raya itu ketika
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu diharamkan untuk berpuasa, dan juga hari tasyrik. Dan yang terakhir yaitu Yaumus Syak, yaitu hari-hari yang meragukan. Nah, itu waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, anak-anak, adapun hikmah puasa nih. Hikmah puasa itu yang pertama meningkatkan iman dan takwa kita, serta menanamkan rasa syukur kita. Yang kedua itu menumbuhkan rasa solidaritas. Dan yang ketiga itu melatih kesabaran. Pastikan ya, puasa itu membutuhkan ekstra kesabaran gitu, karena banyak godaan yang ada di dalam diri kita gitu, hawa nafsu kita juga gitu. Yang keempat itu ada mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima itu ada mendidik diri sendiri bersifat syidik gitu atau jujur. Nah, kadang kalau misalkan orang yang tidak syidik atau jujur, maka puasanya akan batal gitu. Yang keenam itu mengistirahatkan organ-organ tubuh manusia sehingga menyehatkan badan. Nah, ini juga ya anak-anak ya, dengan berpuasa maka seluruh organ kita itu akan sehat gitu. Bukan menjadi sakit atau malah menjadi memburuk karena kita tidak makan seharian, tapi malah akan menyehatkan badan kita. Nah, itu hikmah dari berpuasa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Bapak ya untuk pertemuan kali ini gitu. Mungkin dari anak-anak bisa paham ya apa aja puasa-puasa wajib, apa aja puasa-puasa sunnah, dan apa aja puasa yang diharamkan. Tuh. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak nanti habis ini membuat kelompok ya, kelompok kelas gitu. Terus juga nanti Bapak akan kasih tugas. Baik anak-anak, mungkin buat pertemuan kali ini cukup disudahkan ya, yang Bapak bahas tadi itu tentang puasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham apa yang Bapak jelaskan gitu. Nanti Bapak juga akan share PPT-nya itu ke grup WhatsApp ya. Nah, nanti setelah ini Bapak tugaskan kepada kalian untuk membuat grup kelompok gitu. Grup kelompok. Nanti Bapak kirim tema-temanya ke kalian, dari kelompok 1 apa temanya, kelompok 2 apa temanya gitu ya. Nah, ada juga tugas individu buat kalian. Itu nanti kalian masing-masing cari apa aja yang membatalkan puasa, apa aja hikmah puasa gitu. Nanti ditulis tangan. Tulis tangan, nanti dikumpulkan, nanti dipoto gitu ya. Nanti dipoto, nanti kumpulkan melalui WhatsApp juga, kirim langsung ke Bapak. Ya, mungkin dari materi tadi ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Cukup, Pak. Dari Jaki cukup. Dari Mungkin ikut. ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, cukup. Ya, baik. Mungkin sekian dari Bapak ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun ada pembahasan yang kurang gitu ya. Mungkin sekian dari Bapak. Jaga kesehatan. Semangat terus walaupun kita belajar melalui media Zoom ataupun media sosial. Semangat terus. Jangan patah semangat ya anak-anak ya. Belajar terus, mudah-mudahan kalian semua sukses. Titipkan salam dari Bapak buat orang tua kalian semua. Jaga kesehatan, yang penting itu nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama, Pak.